Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wassalaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anta ja'alal qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sadrina wa jalaa huznina wa dhahaba hammina wa ghammina. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin TPI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. TPI, tempat pembinaan Islam. Mudah-mudahan betul-betul ini tempat pengkaderan atau penggemblengan Islam yang luar biasa di Masjid Al-Muhajirin insyaallah. Dan mudah-mudahan dengan semangatnya pemburu surga, Masya Allah, masih ingat juga ini. Kita sangat berharap dengan penuh keyakinan, dengan tekunnya kita ta'lim di Masjid Al-Muhajirin, pasti sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan, memberikan sakinah di hati kita. Ya, wa nazalat alaihimus sakinah, yang dengan hati sakinah hidup kita selalu bahagia dalam setiap kondisi, semua keadaan, karena kita punya hati yang tentram. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah menaungi majelis kita dengan rahmatnya, sehingga seluruh hidup kita menjadi mudah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Problem-problem hidup kita membawa berkah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita selalu menggapai cita-cita kita di dunia karena rahmat Allah. Bahkan kita masuk surga juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian Allah sendiri menyebut nama-nama yang hadir di hadapan para malaikat. Sangat menyenangkan majelis taklim kita ya selama ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita yakin tanpa ada keraguan bahwa Quran yang menjadi pedoman hidup kita itu selalu memberikan kebahagiaan, ya, selalu memberikan keberkahan, rahmat, hidayah, syifa, terapi bagi hati dan jasad kita. Masya Allah, itu Al-Quranul Karim. Kita bahkan tidak akan lupa dengan orang musyrik yang meyakini bahwa Quran datang hanya membuat manusia bahagia. Umar bin Khattab ketika beliau masih musyrik, bahkan ketika beliau sedang ingin membunuh Rasulullah, beliau sadar setelah membaca surah Al-Anbiya ayat 2. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Quran kepada Muhammad untuk membuat hidupmu sengsara. Jadi, Masya Allah. Silakan ibu-ibu. Nah, bisa ngelihat. Kreatif ibu-ibu ini, semangat. Ya, semangatnya ngurus surga. Tetapi banyaknya kebaikan, keberkahan Al-Quran itu sulit diterima oleh manusia yang sombong. Bahkan Allah menjauhkan manfaat Quran ini kepada manusia yang sombong. Ini yang kita bahas pada pagi ini.
Sehingga ini menjadi jawaban, maaf, kenapa ada orang muslim yang sulit mendapat hidayah? Jangan-jangan karena dia sombong. Kenapa orang muslim tidak pernah merasa bahagia? Muslim loh ini, kalau orang kafir sudah di luar pembahasan, sudah pasti itu ya. Tapi kenapa orang muslim tidak kunjung bahagia? Mungkin dia sombong. Bahkan kenapa kaum muslimin masih carut marut? Nah begitu ya, tidak berukhuwah, tidak bersatu, tidak semangat membela agama ini. Mungkin ada penyakit sombong dalam dirinya. Nah, info ini pasti benar ya, karena infonya dari Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Sa'asrifu, aku, kata Allah, akan memalingkan atau menjauhkan an ayat-ayatku. Tuh, ayat-ayat Allah dalam Al-Quran dijauhkan, dipalingkan. Alladzina yatakabbaruna fil ard, kepada orang-orang atau dari orang-orang yang selalu bergaya sombong fil ard, di muka bumi ini, bighairi haq, tanpa alasan yang benar. Wa iyyaraw kulla ayatin, sampai begini jemaah sekalian, jika mereka setiap melihat ayat-ayat Allah, la yu'minu biha, mereka tidak mengimaninya. Itu jemaah sekalian bahagia. Jadi orang sombong itu sebenarnya dia faham tadi, wa iyarau, dia lihat, dia tahu, dia saksikan, dia rasakan ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ini benar dari Allah, nggak diterima, nggak diimani. Sampai begitu jemaah sekalian. Jadi jangan heran kalau ada orang yang kadang-kadang ahli Al-Quran sesat, bisa jadi karena sombong. Makanya jangan hanya sibuk minta doa kepada para kiai, para ustadz, boleh, tapi doakan Pak Kiai, doakan para ulama, doakan para ustadz. Jangan sampai dia sombong. Wa iyarau kulla ayatin, dia tahu ini ayat-ayat Allah, ini benar. La yu'minu biha, tapi mereka tidak mengimaninya. Dia sudah tahu jemaah sekalian. Contoh konkret yang tahu Allah itu Tuhan yang pasti benar siapa? Terus dia mengingkarinya siapa? Iblis, ya kan? Iblis tahu Allah itu benar, tahu Allah itu harus ditaati, ditakuti, tahu, tapi dia sombong. Aku kan dari api, masa Allah perintah saya menghormati Adam dari tanah, gue kan dari api, lebih hebat, dia ada apanya? Gitu. Tuh lihat, dia tahu Allah itu perintahnya benar. Iblis, tuh bayangkan mas sekalian, karena dia sombong dengan materinya. Kalau sekarang sombong karena uangnya, karena jabatannya,
karena mobil barunya. Materi apa saja terserah. Sombong karena bentuk tubuhnya. Saya lebih pendek, enak lebih pendek ya kan? Saya lebih kecil misalnya gitu. Ada juga yang sombong karena badannya, gitu ya. Bisa jadi. Atau sombong karena suku. Bisa jadi Pak ya. Saya kan orang Arab. Nah, saya kan bukan Habib. Nah, atau saya Habib. Pokoknya saling menyombongkan diri. Saya misalnya, saya dari Sasak, Lombok, suku Sasak. Suku Jawa ada apanya? Atau sebaliknya, suku Jawa merendahkan ini. Itu sombong. Ini jemaah sekalian ini dia makna dari sombong jemaah sekalian. Tolong, inilah yang membuat kita sulit menerima manfaat Al-Qur'anul Karim. Sombong. Ustadznya bukan dari kelompok saya. Maaf, sombong. Saya minta maaf ya. Ustadznya masih muda, nggak ada apa. Sombong, akhi. Bahaya loh ini jemaah sekalian. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Kan sering kan di ayat kita baca termasuk siapa? Fir'aun. Para raja sulit menerima kebenaran. Orang biasa. Saya punya pengikut yang banyak. Kok diminta taat sama dia? Siapa sih kamu? Sombong jemaah sekalian. Astagfirullahaladzim. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Tidak sombong jemaah sekalian. Saya sampaikan dulu hadis panjangnya, ini kan potongannya. Asbab wurudnya hadis ini, sebab turunnya hadis ini, disampaikannya hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, Rasulullah, ada orang yang suka pakaian baru, sendal baru, celana baru, pokoknya dia suka pakai apa kalau sekarang itu model-model baru, gonta-ganti HP ya kan, gonta-ganti mobil ya kan, padahal jualan ya kan, dipakai untuk dijual, laku ganti lagi. Sombong nih, baru. Atau ada yang gonta-ganti rumah. Awalnya di TPI sebelah pojok, pindah lagi ke sana, baru lagi ya kan. Hartawan di RTS 2, kemudian ke RT 3, baru pindah. Pokoknya orang yang suka dengan perhiasan kah mungkin, apa itu sombong? Kata Rasulullah, la. Nah, ini kita punya peluang nih gonta-ganti ya. HP apalah gitu ya. Perhiasan, sepatu, setiap minggu ganti sekali ya kan? Ya. Belum, itu bukan sombong kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka dengan keindahan. Nah, itu mas sekalian. Jadi begitu kita pakai hal-hal yang baru, yang mahal, ya Allah, aku pakai karenamu ya Allah, karena engkau suka melihat keindahan. Bahkan Allah memerintah kita, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai perhiasanmu ketika masuk masjid. Bukan pakai yang kumal-kumal, yang lama-lama, enggak. Pakai perhiasan. Artinya kata-kata indah. Pakai bajumu yang indah ketika masuk masjid. Karena Allah maha indah. Tunjukkan kepada Allah, ya Allah, engkau beri aku ini, saya pakai, engkau lihat aku senang. Allahu Akbar. Tapi jangan niatnya ini. Nah, ini masalah, tapinya ada. Karena kita bisa sombong juga karena perhiasan kita bisa. Tapi ketika memakainya belum tentu sombong. Gitu ya. Kita bahkan bisa sombong karena ilmu kita. Bisa. Karena kita pintar. Bisa. Ya Allah ya Rabbi Karim.
Apa itu sombong jemaah sekalian? Yang membuat kita terhalang dari hidayah Allah, sebagaimana iblis terhalang mendapat hidayah Allah karena sombong. Al-kibru, sombong itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya batarul haq, menolak kebenaran. Tahu ini benar, tapi itu ya dia nyampaikan, buat apa? Menolak kebenaran. Jadi jangan kita hanya menerima kebenaran karena dari ustadz kita yang kita cintai saja gitu, yang kita kenal. Dari siapapun datangnya kebenaran wajib kita terima jemaah sekalian. Kalau enggak sombong. Apa kata Sayyidina Ali? Unzur ma qala wala tanzur man qala. Perhatikan apa yang diucapkan, jangan perhatikan siapa yang mengucapkannya. Sahabat Ali, coba. Sahabat lo ini. Kita ini siapa? Sopeku. Lu kok kono? Wah, enggak boleh itu. Sahabat yang dekat dengan Rasulullah, yang soleh, yang jihad luar biasa, itu tawadu. Tidak membedakan orang karena sukunya, karena ormasnya dari mana. Kalau sekarang lagi rame, karena partainya dari mana. Hati-hati jemaah sekalian. Maqala, apa yang diucapkan, benar atau salah, itu yang kita nilai. Jemaah sekalian yang bahagia. Wa ghamtun nas, yang kedua, meremehkan atau merendahkan orang lain. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi kalau kita lihat orang lain sejelek apapun penampilannya, tolong jangan direndahkan. Sombong itu namanya. Jangan sampai cuma sekalian merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Ya. Mangkola, jangan lihat siapa yang mengucapkannya, perhatikan ucapannya. Jadi orang sombong itu banyak sebabnya. Intinya dua hal: menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan orang lain. Jangan lakukan itu. Ini bahaya. Sebagaimana iblis merendahkan Adam karena bahannya dari tanah dan dia dari api, merasa lebih mulia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena kalau kesombongan ini enggak diterapi, kita dikuasai oleh kesombongan, la ilaha illallah. Perhatikan baik-baik ya. Ini ada firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Bukankah neraka jahanam yang paling tepat untuk kembalinya orang-orang yang sombong? Ya Allah, yang mengerikan. Ya Rahman, ya Rahim. Kita kasihan kepada orang-orang yang merendahkan para ulama, kemudian dipermainkan dengan fitnah. Ngeri orang itu. Ya Allah. Kalau Zionis Israel sudah nggak kita bahas, dia sudah sombongnya sudah murakab. Kami akan bunuh binatang-binatang di Gaza. Ya Allah. Orang-orang soleh, saudara kita yang bersama Quran hidupnya, dibilang binatang-binatang di Gaza. Ya Allah. Nah itu ya sifat orang kafir begitu diantaranya mas.
Ya Allah ya Rabbi. Jadi itu jahanam yang paling pas untuk orang yang sombong jemaah sekalian. Makanya baginda Rasulullah ingin benar-benar menyelamatkan kita umatnya ini, sampai beliau mengatakan perkataan yang sangat-sangat sangat-sangat detail agar kita menghindar dari kesombongan. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man, siapapun, kana fi qalbihi, yang ada dalam hatinya misqal zarrah, seberat zarrah, sebesar atom kecil, min kibrin, dari kesombongan. Jadi kalau ada orang mati bawa kesombongan sebesar atom, itu menghalangi dia masuk surga. Mengerikan jemaah sekalian, mengerikan jemaah sekalian. Astagfirullahaladzim. Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Surah An-Nahl ayat 23. Allah itu enggak suka dengan orang-orang sombong. Yang boleh sombong cuma satu. Siapa? Allah toh. Sombong itu selendangnya Allah, kebesarannya Allah, diambil oleh manusia. Allah benci, Allah enggak suka. Oh iya, tadi yang menarik tadi saya lupa menjelaskan sambil lewat. Nah ini yang tadi, orang yang sombong tanpa alasan kebenaran, maksudnya apa? Tidak ada alasan yang bisa membenarkan kita untuk sombong, itu maksudnya. Seorang lagi, bighairil haq. Jadi orang sombong itu tidak punya alasan yang benar untuk sombong, tidak akan bisa. Ngerti ya, benar? Nggak ada alasan satupun yang membenarkan kita sombong. Nggak ada celah kita bisa sombong, tidak ada. Nggak boleh. Bighairil haq, semua kesombongan itu tidak boleh, apapun alasannya. Sampai kita bertanya, ada orang mengatakan tidak boleh sombong kecuali kepada orang yang sombong. Tolong dipertanyakan kata-kata itu. Rasulullah tidak pernah membalas kesombongan orang yang mencela dia, tidak pernah. Yang ada memaaf, sabar, memaafkan, sabar, memaafkan. Bukan dibalas dengan kesombongan. Ya jemaah sekalian ya. Jadi kita tidak punya alasan untuk sombong. Nah ini kita ingat sejarah pertama, dosa pertama yang terjadi di alam raya ini, dosa kesombongan ya, oleh iblis. Coba mari kita baca ayat ini. Kalau kita sampai dalam Al-Quran baca ayat ini ya, kalau kita ingin diselamatkan dari kesombongan, ibu-ibu bapak sekalian, baca berulang-ulang. Ya Allah, ini tentang kesombongan, baca berulang-ulang. Itu cara kita menjaga hati dari penyakit sombong. Diulang-ulang sampai ingat artinya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk id amartuk. Apa yang menghalangi kamu untuk bersujud atau menghormati Adam ketika aku perintah padamu? Qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Kenapa aku harus menghormati dia? Ya, lebih baik. Engkau menciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Merasa lebih baik, lebih pantas dihormati. Sementara Adam gak layak dihormati. Artinya dia lebih rendah dari saya. Itu sombong jemaah sekalian.
Ya Allah, ya Rabbi Karim. Surah Al-A'raf ayat 12. Nah, karena itu pagi ini saya ingin menyampaikan kiat kita untuk bisa mengatakan aku nggak pantas sombong. Ya, kita betul-betul tutup rapat-rapat bisikan sombong yang sering menggoda kita karena harta, karena tabungan, karena mobil baru atau mobil rongsokan misalnya. Banyak mobil rongsokannya Pak. Banyak ya kan. Mahal harganya kan kalau dijual. Ya. Jadi pantaskah kita sombong jemaah sekalian? Dengan merenungkan beberapa hal ini. Yang pertama, cara Allah mengingatkan kita. Kemudian nggak jalan baik. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Allah telah menciptakan manusia dari mani. Ini cara Allah ya. Fa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba dia menjadi pembangkang yang nyata. Caranya apa? Pertama, ingat asal kita dari air mani. Kok pantes sih sombong lo? Air mani lo. Air mani saya. Astagfirullahaladzim. Kok begini ya? Nggak pantas kan? Ingat asalmu air mani. Sudah paham semua jemaah sekalian ya? Paham ya? Pantas apa kita? Ini Allah yang ingatkan. Asalmu dari air mani. Kenapa kamu berani menolak ayatku? Kenapa kamu nggak suka mendengar ayat-ayatku? Aku Allah Tuhanmu. Kan nggak pantas kita sombong jemaah sekalian. Yang menciptakan Allah dari air mani lagi. Kok kepada Allah tidak taat? Pantasnya apa jemaah sekalian coba? Maaf, sementara kita jadi ayah, jadi ibu, apa kata kita sama anak? Pantas nggak anak kita sombong sama orang tuanya? Pantas? Padahal kita bukan menciptakannya, bukan. Sama dengan anak kita, sama-sama dari air mani, tapi kita marah kalau anak merendahkan perintah kita, merendahkan peraturan yang kita buat di rumah, marah. Pantas kita marah. Ayat Allah ditolak, keterlaluan, enggak, sangat pantas. Kan begitu jemaah sekalian. Astagfirullahaladzim. Mendengar ayat Allah aja enggak mau. Ya Allah, mengerikan jemaah sekalian. Artinya begini, jangan sampai kita enggak mau mendengar ayat Allah, mempelajarinya karena sombong. Jangan sampai. Bahaya masalah muslimin. Anak saja durhaka sama orang tuanya, bahaya. Apalagi manusia durhaka sama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya maaf, sama-sama kita sabar. Kenapa kita ingin rajin taklim? Kita sedang mengendalikan sombong kita di antaranya jemaah sekalian. Kan begitu jemaah sekalian ya? Ya Allah. Itu pertama jemaah sekalian. Yang kedua, yuridullahu an yukhiffafa ankum wa khuliqal insanu dha'ifan. Indah sekali ayat ini, surah An-Nisa 28. Yuridullah, Allah selalu ingin ayu khaffifa ankum, meringankan hidupmu. Ingat ya, Allah itu selalu ingin meringankan hidupmu. Jadi artinya apa? Seluruh hidup yang kita alami sudah Allah ringankan. Makanya Islam itu
mudah, jangan dipersulit, ya kan? Kalau kita nggak bisa sholat ke masjid karena sakit, ya di rumah. Jangan sampai nggak sakit nggak ke masjid. Nah, begitu kan? Karena apa? Seumur-umur hidup saya, insya Allah para ulama semua tidak pernah ketemu hadis Rasulullah sholat di rumah. Tolong silahkan ketemukan hadisnya kalau Rasulullah sholat wajib di rumah. Tolong sampaikan, saya berguru. Nggak ada. Nah, kita cinta Rasulullah. Contoh siapa sholatnya? Ya Rasulullah. Dan Rasulullah sholat wajibnya di masjid. Saya minta maaf ya. Kan karena kita paling aman contoh Rasulullah. Begitu Jemaah sekalian. Maka bersyukur kita punya masjid. Masjid di TPI. Alhamdulillah. Tapi kalau ibu-ibu ada pilihan, masih ada kelonggaran, bahkan lebih baik di rumah sholatnya. Bayangkan. Maka ibu-ibu kalau datang ke masjid jangan hanya sholat jamaah ya, silaturahim. Niatnya silaturahim, ya kan? Nah, pahala. Niatnya ada pengajian. Nah, niatnya saya ingin nangis di masjid karena ini rumah Allah. Bagus. Ada tambahannya. Saya ingin berdoa di masjid biar lebih khusyuk. Bagus. Tapi kalau laki-laki, Rasulullah sampaikan dan dicontohkan sholat jamaah di masjid. Nah, tapi kalau sakit boleh di rumah. Terus nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nah, itu ringan kan? Nggak ada harus berdiri meskipun sakit, nggak ada. Nggak bisa duduk, ya berbaring sambil tidur. Pokoknya sholat. Nggak bisa sholat sambil berbaring, diapakan? Disolati. Ya enak kan? Enak Islam itu. Iya disolati, yang sholat orang lain. Luar biasa, ringan Islam ini. Jadi kalau ada orang muslim yang berat menerima Islam, dipertanyakan imannya. Jangan-jangan ada kesombongan di sana. Nah, kenapa Allah ringankan ajaran Islam? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Bahkan yang lebih penting lagi, tolong diingat-ingat ya Mas sekalian ya. Jadi saya, Bapak, Ibu semuanya adalah dha'ifa. Apa dha'ifa tadi? Lemah. Jangan sombong karena kita lemah. Seandainya kita kuat juga nggak boleh sombong, apalagi lemah. Ya Allah. Ya kan? Qawiyun matin, cuma Allah yang kuat. Kita lemah, dhaif. Baik, saya minta maaf ya. Contoh sederhana, biar kita malu sombong. Ibu-ibu, kalau baju baru harga 1 triliun ada Bu? Punya baju di rumah 1 triliun ada? Nggak punya. Sama, nggak punya saya juga. Baik, taruhlah 5 juta Ibu ya, nggak apa-apa ya. Taruhlah Ibu ini punya baju 5 juta. Wih, dipakai. Sombong ya kan? Rumahmu, bajumu cuma 100.000, saya 5 juta. Apa? Nah gitu ya, nggak boleh. Nah, agar kita nggak sombong Bu, ketika pakai baju berapa tadi? 5 juta ya Bu. Caranya begini, dha'ifa. Bu, ya baju berapa harganya? 5 juta. Yang buat siapa? Nah, jadi kita ini Bu, Ibu pakai baju harga 5 juta itu dibantu oleh berapa orang pakai bajunya Bu? Ratusan orang Bu bantu Ibu pakai baju, bahkan bisa jutaan orang. Loh, kita lemah Ibu, kita punya baju, pakai baju itu dibantu jutaan orang. Loh, kok bisa Pak Ustadz? Yang buat mesin benangnya siapa? Mesin benangnya saya yang buat. Manusia kan? Ayo. Buat mesin pakai mesin juga, yang buat mesinnya siapa? Manusia. Bahannya dari besi, tambang batu besinya siapa yang ambil?
manusia berapa orang? Ayo, yang tambang besi itu diangkut oleh apa? Mobil-mobil besar itu kan. Kalau saya berdiri itu di tengah-tengahnya itu saya berdiri tengah-tengahnya, ban itu masih besar bannya itu. Berapa harga mobil itu? Dibuat siapa? Berapa orang? Coba. Ayo, baru buat mesin. Ya Rahman, ya Rahim. Buat mesin aja berapa orang buat mesinnya? Setelah jadi apa? Kain dikirim ke luar daerah kainnya ya kan? Pakai truk, pakai kapal. Berapa orang buat truk, buat kapal? Banyak orang, Bro. Paham? Jangan sombong. Kita dibantu orang, jutaan orang baru bisa pakai satu baju. Jangan sombong gara-gara baju. Dha'ifa, kita lemah. Sudah, Pak? Bisa sombong gara-gara makan di restoran misalnya per piring 1 juta misalnya. Jangan sombong. Kenapa? Kita bisa menyuap satu suap itu karena bantuan ribuan pasang tangan manusia, bisa menyuap. Paham ya? Masak pakai kompor, yang buat kompor siapa? Terus begitu kan? Kita melemah, Pak. Apalagi punya mobil baru sombong. Yang buat mobil tuh berapa? Bahannya tuh berapa orang? Jangan sombong. Kita ini lemah, dha'ifa, gak pantas sombong. Saya minta maaf ya. Semakin tinggi pangkat dunia kita semakin lemah. Bukan semakin. Contoh sederhana, presiden itu orang paling lemah di dunia. Kok bisa Pak Ustaz? Jangan sombong Pak Presiden. Loh kenapa? Kan demokrasi. Jadi presiden karena dicoblos berapa orang? Ayo. Jadi artinya jadi presiden karena banyak yang bantu dia. Apalagi tim suksesnya. Jangan sombong jadi presiden. Misalnya di Indonesia nggak ada yang sombong ya. Jangan sombong. Ya Allah. Jadi dalam sistem demokrasi menunjukkan kelemahan pemimpinnya karena didukung oleh banyak orang. Tiba-tiba berkuasa sombong kepada pendukungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kata Raf Guring, bajingan tolol. Ya gitu. Di antaranya begitu. Karena nggak berterima kasih kepada pendukungnya, apalagi khianat. Na'udzubillahi min dzalik. Oke? Dha'ifa. Jadi suami jangan sombong sama istri. Sama kan? Barengan itu. Selama ini istri kita capek ngurus anak-anak kita, memasakkan kita, semuanya. Jangan sombong sama istri. Bahkan Anda bisa berkibar karirnya di luar karena kesabaran istri di rumah. Betul Pak? Betul? Betul. Sebaliknya istri jangan sombong. Sama juga. Ustadz jangan sombong. Kenapa Ustadz? Ayo. Kalau nggak ada mustami yang dengar, bisa jadi ustadz nggak? Jangan sombong sama murid Pak Ustadz. Jadi ustadz karena ada muridnya. Jadi ustadz yang bagus, ustadz yang tawadu kepada muridnya. Maaf, bukan ustadz yang sombong. Apalagi murid, jangan sombong sama ustadznya. Sama-sama tawadu. Subhanallah. Terima kasih ya Bapak Ibu datang untuk belajar sama saya. Terima kasih Pak ya. Harus terima kasih saya ini. Semangatnya. Ya Rahman ya Rahim. Jadi makin kaya kita, makin lemah kita. Saya serius loh. Makin banyak tabungan kita, makin lemah kita. Kenapa? Banyak orang yang membantu kita jadi orang kaya. Yang punya pabrik, berapa karyawannya? Membantu dia kan? Ya Allah, ya Rabbi. Baik. Apalagi ingat ini jemaah sekalian, ingat ini. Semua yang kita punya ini milik siapa? Allah. Yang memberikannya siapa?
Jangan sombong sama Allah. Dengan kekuasaan yang Allah beri, dia sombong kepada Allah. Ya Allah. Dengan kekayaan yang dimiliki, dia lupa kepada Allah. Astagfirullah. Dengan wajah cantik, gantengnya, dia sombong yang kepada Allah. Ya Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah pemilik semuanya jemaah sekalian. Apalagi cuma rumah-rumah TPI. Ya Allah, semuanya milik Allah. Makanya ketika kita sholat, kita selalu menghilangkan kesombongan ketika sholat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bukan aku, bukan mobil, bukan rumah, bukan kekuasaan. Makanya orang yang sholatnya khusyuk pasti orang yang paling tawadu atau selamat dari kesombongan. Asal ingat, Allahu Akbar. Ya kan? Aku kecil, nggak pantas sombong. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, karena Dia pemilik seluruh alam raya. Allahu Akbar. Jadi kalau kita renungkan, nggak akan pernah kita sombong jemaah sekalian. Apalagi yang rajin sholat. Ya Rahman ya Rahim. Ya, jadi semakin tinggi kekuasaan kita, semakin alhamdulillahirabbil alamin. Ini milikmu dan karuniamu ya Allah. Alhamdulillah. Semakin cerdas jadi ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ilmu milikmu ya Allah dan Engkau memberikannya padaku. Alhamdulillah. Ibu-ibu setiap bulan kasih hadiah oleh suaminya, ya 1 kilo emas. Alhamdulillahirabbil alamin, gitu Bu ya. Karena yang menggerakkan hati suaminya itu siapa? Allah, dan itu milik Allah semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, begitu jemaah sekalian. Jadi kita semakin kaya, semakin tawadu, bukan makin sombong, nggak kenal tetangga, nggak kenal kebenaran. Ya Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguh Allah lah yang senantiasa memberi rizki, yang mengasihi siapa saja tanpa hitungan. Subhanallah. Allah pemiliknya dan Allah pemberinya. Jangan sampai sombong. Saya percepat sedikit. Ada lagi yang penting diingat Bapak Ibu sekalian. Semua yang kita punya ini dan tidak kita punya, semuanya adalah ujian. Ingat-ingat lo ya. Kekayaan, ujian. Kemiskinan, ujian. Kekuasaan, ujian. Nggak berkuasa, ujian. Jadi ustadz, ujian. Jadi murid, ujian. Semuanya ujian ya mas sekalian. Punya nggak punya, ujian. Bertambah berkurang, ujian. Jemaah sekalian, kalau ada ujian, yang dibanggakan ujiannya atau nilainya. Yang kita banggakan, yang kita cari itu nilainya atau ujiannya. Nah, ginilah soal kalau guru-guru ya, soal atau ujian ketika ulangan atau semester. Yang disukai itu soalnya atau nilainya. Wah, soalku 100, hebat saya. Soalku 100 nggak dijawab. Dapat nilai? Dapat? Nggak ada. Maksud saya, yang kita butuhkan tuh ya soal butuh, tapi yang membuat kita senang itu wah nilainya banyak. Nilainya bukan ujiannya. Salah alamat kalau ada orang kaya membanggakan kekayaannya. Salah.
Yang bangga adalah pandai dia, sodakoh sudah berapa, zakatku berapa, alhamdulillah zakatku banyak. Itu yang kita banggakan, bukan tabungan banyak. Karena tabungan itu ujian, belum ada nilainya, nggak ada yang dibanggakan. Anak-anak semua, tolong soal ujiannya dikumpulkan, jawabannya dibawa pulang. Betul? Kebalik. Anak-anak, jangan lupa, jangan salah kumpulkan. Jawabannya dikumpulkan, soalnya boleh bawa pulang. Terus dibakar, Bang, pakai bungkus kacang, nggak apa-apa. Tapi kalau jawabannya jangan dibuang, itu yang dikumpulkan. Kekayaan ujian. Mau sombong? Bodoh kalau sombong karena kekayaan, nggak ada nilainya. Yang berkuasa ujian. Sombong karena kekuasaan, bodoh orang itu. Bodoh kan? Apalagi ada orang miskin yang sombong, tambah nemen bodohnya. Jemaah sekalian, loh kok ada ya miskin sombong? Ada hadisnya. Allah nanti di hari kiamat tidak melihat orang miskin yang sombong, nemen deh. Sudah miskin sombong lagi, itu yang kasihan lagi. Orang kaya sombong kasihan, apalagi yang miskin sombong. Ya Allah, sudah miskin berlagak lagi, astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Jadi jemaah sekalian, jadilah orang-orang cerdas. Kenapa? Menjawab setiap ujian dengan benar, cerdas, dan mensyukuri apa jawabannya. Alhamdulillah, bukan syukur dengan jawab ujiannya. Mensyukuri jawabannya benar. Alhamdulillah jawabanku benar. Nah kan alhamdulillah, bukan alhamdulillah ada soal. Baik jemaah sekalian, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti mati, dan kami menguji kalian dengan yang tidak menyenangkan dan yang menyenangkan. Fitnah, betul-betul ujian. Wa ilaina turja'un, kamu akan dikembalikan pada kami. Mendapatkan rapot kan? Ada rapotnya kan ternyata. Yang ambil dengan tangan kanan, dia orang yang beruntung, sukses. Tapi kalau dengan tangan kiri, celaka itu orangnya. Jadi nasib kita tergantung jawaban kita jemaah sekalian. Dan sombong jawaban yang salah dari ujian. Sombong. Soal 100 gampang, wis nggak dijawab, nggak ada nilainya. Apalagi soalnya jawabnya salah. Aduh, nauzubillahi min dzalik. Nah, yang terakhir jemaah sekalian, mari kita lawan sombong itu dengan tawadhu. Karena disitulah kemuliaan Bapak Ibu sekalian dan saya. Karena tawadhu, bukan karena sombong. Kalau sombong kita terhina, kita celaka. Tapi kalau tawadhu, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah Allah akan menambah kepada hamba karena dia pemaaf, kecuali kemuliaan. Kemuliaan. Jadi orang yang suka memaafkan itu kemuliaan. Ya Allah. Kemudian tidaklah seseorang tawadhu karena Allah illa rafa'ahullah, pasti Allah selalu mengangkat derajatnya. Karena tawadhu lawan dari apa? Al-kibr. Al-kibr sombong, tawadhu rendah hati. Masya Allah. Itulah kesimpulan kita pada pagi ini. Jangan salah kaprah mulia karena sombong, tidak. Tapi yang benar mulia karena tawadhu. Semoga kita bisa selamat dari bisikan kesombongan dari harta kita,
kekuasaan kita, bentuk tubuh kita, marga kita, asal kita, dan keadaan kita. Tapi yang ada, semakin berisi, semakin merunduk bagikan padi. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari kesombongan dan selalu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ingin ditanyakan oleh sahabat, oleh jemaah sekalian? Monggo. Tawaduk semua, nggak berani nanya ini, ya Allah. Baik. Atau lagi istighfar semua, alhamdulillah ya. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hari ini hari terbaik kita, hari terindah kita semakin mulia karena tawadu dan jauh dari kesombongan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Rahmanir Rahim. Wa la tamna'anna rahmatak bi ma'siyatina wa la tamna'anna jannatak wa nahnu ba'idun minal Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangatnya. Alhamdulillah.